Kekhawatiran kenaikan harga-harga akibat kita harus transisi ke ekonomi hijau adalah barang dan jasa. Seperti yang terjadi di negara-negara maju di Eropa karena mereka membuat energi bersaing dengan bahan pangan. Sementara kita tidak usah khawatir karena kita akan membuat green energy atau dapat membuat green energy maupun green fertilizer atau pupuk ramah lingkungan dari bahan-bahan yang sudah sangat besar tersedia, yaitu dari tersedianya sampah lebih dari 22,44 juta ton per tahun, ditambah limbah peternakan, limbah pertanian, dan biomasa dari perkebunan dan kehutanan. Itu yang menepis kekhawatiran kita untuk mengalami suatu kondisi inflasi atau greenflation akibat daripada transisi ekonomi hijau. Benar bahwa salah satu yang dapat kita lakukan secara teknis saat ini kita bisa membuktikan, sudah proven, setiap 1 ton limbah sampah organik itu bisa dikonversi menjadi 40 meter kubik biogas. Dan setiap meter kubik biogas itu setara mempunyai energi listrik menjadi sekitar 120 kWh. Dengan demikian, kalau ada potensi 66 juta dari perkalian jumlah penduduk kali 0,7 kg sampah per hari, kali 60% saja, itu terdapat potensi listrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita dapat membangkitkan di semua pelosok tanah air yang ada sampah, limbah maupun biomasa. Di samping pendapatan yang nanti akan memberi daya tarik kepada pengusaha untuk memasuki pengelolaan sampah di skala-skala ekonomi, misalnya 50 ton per hari ya, itu sekarang adanya carbon trade, bahwa setiap pelaku yang bisa mengcapture gas emisi, misalnya dalam bentuk biogas, kemudian biogasnya dibakar di dalam generator, maka itu akan menghasilkan satu sertifikat yang bisa diperjualbelikan di pasar. Sertifikat di pasar ini dapat diperjualbelikan termasuk luar negeri, karena setiap pembuang emisi, pembangkit listrik, pembangkit energi lain maupun pabrik semen maupun batu bara dan lain-lain yang menghasilkan emisi, itu wajib untuk mengkompensasi kelebihan emisinya itu dengan cara membeli sertifikat dari penghasil pengelola carbon capture. Berikan pupuk. Gitu. Sampai saat ini biaya untuk pengelolaan ayam bagi peternak, khususnya ayam pedaging, itu masalah listrik dan gas itu menjadi komponen biaya yang paling tinggi. Gitu. Di lain pihak, limbah yang dihasilkan, yaitu kotoran ayam, itu menjadi masalah, ya, karena limbah ini sampai saat ini hanya dijual ke petani yang dimana harganya masih sangat rendah. Dengan seminar ini saya mendapat ilmu pengetahuan bahwa limbah kotoran ayam ini bisa dijadikan listrik, bisa dijadikan gas, di mana gas ini dibutuhkan oleh ayam mulai dari DOC sampai ayam itu dewasa kurang lebih 2 minggu. Di lain pihak, kami juga membutuhkan listrik yang cukup banyak. Ya, sampai saat ini, ya, listrik ini bisa mencapai biaya jutaan rupiah. Gitu. Di lain pihak, biomas ini bisa menghasilkan listrik, sehingga energi listrik dan limbah dan biomas dan untuk kotoran ayam ini bisa dimanfaatkan untuk menekan harga pokok bagi peternak gitu. Adalah kami ingin memanfaatkan limbah dari kotoran ayam ini menjadi energi biomas, energi listrik dan gas. Seperti yang saya utarakan tadi bahwa gas dan listrik itu adalah komponen yang cukup tinggi untuk pemeliharaan ayam. Itu bisa mencapai 70%. Nah, sehingga dengan pemanfaatan kotoran ini, mudah-mudahan harga pokok kami, HPP kami bisa lebih rendah, sehingga kami mendapatkan benefit atau profit yang lebih baik. Saya kira gitu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan investasi yang akan saya hitung, ya. Nanti mudah-mudahan dalam
1 atau 2 tahun investasi ini bisa kembali gitu. Dan setelah itu kami akan mendapatkan profit yang cukup baik. Reyo